sukses untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu poin B, syarat dan ketentuan dalam pendirian waralaba bisnis retail. Nah, dalam syarat dan ketentuan ini anak teacher harus memahami 2 poin, yaitu yang pertama, syarat-syarat dalam pendirian waralaba, yang kedua itu hal-hal yang berkaitan dalam pendirian waralaba. Nah, untuk penjelasannya, anak teacher mohon perhatikan penjelasan setelah video teacher ini mengenai 2 poin tersebut. Selamat menyaksikan. Syarat-syarat dalam mendirikan waralaba yaitu A. Warga negara Indonesia, B. Menyediakan lokasi tempat usaha di area komersial dengan luas ideal 120 sampai 200 meter persegi, memiliki kelengkapan perizinan usaha toko IMB atau IPB, ruang usaha, ruko, atau kios atau UUG, atau HO, atau SIUP, TDP, NPWP, PKP, dan lainnya. Yang D. Menyediakan dana investasi dengan nilai estimasi sebesar 400 juta. Yang E. Memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba. Selain beberapa syarat di samping, maka ada beberapa syarat tambahan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis waralaba, yaitu sebagai berikut. Tambahan yang pertama yaitu memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Sebuah hasil pemikiran dari seseorang yang berhasil menghasilkan suatu produk yang bisa berguna bagi banyak orang, dan produk tersebut di suatu benar-benar hasil karyanya sendiri yang sebelumnya belum pernah diciptakan oleh pelaku bisnis lainnya. Yang B. Membuat sistem pembukuan atau administrasi merupakan sebagai bahan evaluasi dari waktu ke waktu, dan bisa juga untuk mengetahui apakah usaha waralaba mengalami keuntungan atau kerugian dengan membandingkan laporan keuangan. Yang C. Wajib memiliki SOP, standar operasional prosedur, yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyesuaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang D. Memiliki ciri khas, berarti kita memiliki usaha waralaba yang beda dengan usaha waralaba lainnya, yang berarti sehingga kita memiliki keunikan yang biasanya produk usaha waralaba dibuat unik dan berbeda sehingga mudah diingat oleh konsumen. Yang terakhir, kesinambungan usaha, yaitu sebuah usaha yang benar-benar berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan untuk perkembangan. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan pendirian waralaba. Dalam pendirian usaha waralaba harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang berkaitan dengan pendirian bisnis franchise waralaba diuraikan sebagai berikut. A. Pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus waralaba. Penawaran prospektus usaha waralaba harus disampaikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba 2 minggu sebelum ditandatangani perjanjian waralaba. Prospektus harus berisi sebagai berikut. 1. Data identitas pemberi waralaba. 2. Legalitas waralaba seperti SIUP atau izin usaha yang berlaku di negara pemberi waralaba. Yang ketiga, sejarah kegiatan usaha. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, laporan keuangan dari pemberi waralaba 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 6. Jumlah tempat usaha yang telah ada sebelumnya dari pemberi waralaba. 7. Daftar penerima waralaba yang telah diberikan. Kriteria waralaba. 1. Memiliki ciri khas usaha. 2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 4.
mudah diajarkan dan diaplikasikan. 5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. C. Bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Nah, perjanjian waralaba harus memuat hal-hal berikut. 1. Nama dan alamat penerima dan pemberi waralaba. B. Jenis hak kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, desain industri. 3. Kegiatan usaha. 4. Hak dan kewajiban serta pemberi dan penerima waralaba. 5. Bantuan fasilitas, bimbingan, operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba. 6. Wilayah usaha. 7. Tata cara pembayaran imbalan. 8. Kepemilikan perubahan, kepemilikan dan ahli waris. 9. Penyelesaian sengketa. 10. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, pemutusan perjanjian. D. Perjanjian waralaba harus didaftarkan. Bagi penerima waralaba, wajib mendaftarkan perjanjian waralaba kepada Menteri Perdagangan dan melamparkan berkas berupa fotokopi legalitas usaha, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi prospektus penawaran waralaba, dan fotokopi kartu tanda penduduk pemilik pengurus perusahaan. Poin yang E. Penerbit surat tanda pendaftaran waralaba. Menteri Perdagangan akan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) apabila permohon mendaftarkan prospektus dan permohonan pendaftaran perjanjian waralaba telah memenuhi persyaratan di atas, dan STPW berlaku 5 tahun dan dapat perpanjangan 5 tahun lagi ketika perjanjian waralaba belum berakhir. Kita lanjut ke poin F. Kewajiban dalam melaksanakan bisnis waralaba. 1. Pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam kegiatan usaha. Yang 2. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan berupa pelatihan, bimbingan operasional, demand, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba. Yang C. Pemberi dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80%. Yang 4. Pemberi waralaba harus bekerja sama dengan perusahaan kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Larangan dalam melakukan bisnis waralaba itu ada 2. 1. Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang memiliki hubungan pengendalian dengan pemberi waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba baru untuk wilayah yang sama dalam hal terjadinya sengketa pemutusan perjanjian waralaba yang dilakukan sepihak oleh pemberi waralaba sebelum adanya kesepakatan penyelesaian sengketa pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye.